Setiap bangsa di bumi pada suatu waktu pernah menatap langit dan menceritakan kisah yang sama. Makhluk-makhluk perkasa turun untuk berinteraksi dengan umat manusia. Kita memberi mereka banyak nama, dewa, malaikat, iblis, dan seiring waktu kita mengarsipkan semua laporan ini di rak mitologi. Sains modern telah meyakinkan kita untuk melihatnya sebagai metafora, tahayul dari masa lalu yang bodoh. Namun, klasifikasi ini mengabaikan satu detail yang sangat penting. Bagaimana jika alih-alih legenda, ini adalah laporan saksi mata tertua yang menggambarkan peristiwa kontak nyata dan global? Untuk menyelidiki kemungkinan ini, kita kesampingkan iman dan interpretasi, lalu menggunakan alat logika murni, kecerdasan buatan canggih. Kami memasukkan data dalam volume yang belum pernah ada sebelumnya ke dalam sistem analitik aksioma. Semua teks suci, apokrifa, dan mitologis yang pernah dihasilkan umat manusia telah didigitalisasi dan dimasukkan. Alkitab, Al-Quran, Weda, lempengan paku dari Sumeria, kitab orang mati Mesir, kitab Henoch, dan kronik abad pertengahan yang tak terhitung jumlahnya. Perintah yang diberikan kepada sistem itu lugas, abaikan yang suci, dosa, dan keselamatan. Analisis hanya pola-pola dalam fakta mentahnya. Tindakan, deskripsi fisik, teknologi yang dilaporkan, dan konsekuensi yang didokumentasikan. Hasil awalnya mengguncang fondasi penelitian. Kemungkinan ratusan budaya, tanpa kontak satu sama lain, menciptakan makhluk yang sama dengan perilaku yang sama secara efektif adalah nol. Apa yang ditunjukkan oleh data bukanlah mitos bersama, melainkan catatan yang konsisten tentang kontak dengan bentuk kehidupan maju yang tidak dikenal. Ini mengubah segalanya. Kita tidak lagi berbicara tentang agama. Kita berbicara tentang peristiwa sejarah yang tidak diakui. Analisis dimulai dari nama-nama. Kata malaikat misalnya berasal dari bahasa Yunani angelos dan secara sederhana berarti pembawa pesan. Istilah ini tidak menyiratkan kebaikan atau sayap berbulu, hanya mendefinisikan sebuah jabatan, sebuah fungsi. Demikian pula, iblis dari bahasa Yunani daimon, pada awalnya berarti dewa atau roh pemberi, tanpa konotasi jahat yang diperolehnya kemudian. Pada titik ini, data mengungkapkan sesuatu yang mustahil untuk diabaikan. Di lebih dari separuh teks kuno, aktivitas yang dikaitkan dengan malaikat dan iblis melakukan hal yang persis sama. Keduanya datang dari langit, menyampaikan pesan, melaksanakan penghakiman, menghukum yang tidak patuh, dan menggunakan alat-alat yang, bagi orang kuno, tampak seperti sihir murni. Mereka bertindak seperti departemen yang berbeda dari organisasi yang sama. Citra populer malaikat sebagai makhluk cahaya yang halus benar-benar hancur di bawah pengamatan cermat teks-teks asli. Dalam kitab Kejadian, para pembawa pesan yang mengunjungi Abraham bukanlah penampakan hantu. Mereka duduk, makan daging dan roti, minum susu, dan kaki mereka yang berdebu dari perjalanan perlu dicuci. Mereka adalah entitas fisik dengan kebutuhan biologis. Kisah ini semakin dalam di kitab Henoch yang terlarang, di mana 200 makhluk ini, yang disebut pengawas, turun ke bumi, menjalin hubungan fisik dengan wanita manusia, dan dari persatuan itu lahirlah anak-anak hibrida, para raksasa yang dikenal sebagai Nephilim. Biologi di sini tidak dapat disangkal. Simulasi berdasarkan laporan-laporan ini mengonfirmasi bahwa untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti pemusnahan seluruh kota atau penghancuran pasukan dalam satu malam, makhluk-makhluk ini tidak hanya membutuhkan tubuh yang padat, tetapi juga persenjataan dengan daya tembak yang benar-benar dahsyat. Deskripsi Nabi Yehezkiel tentang kerubim mungkin adalah bukti paling jelas dari teknologi ini. Dia tidak melihat manusia agung dengan sayap angsa. Dia menggambarkan, dengan bahasa yang dimilikinya, apa yang tampak seperti mesin yang kompleks, struktur logam berkilauan dengan banyak wajah, sistem roda di dalam roda yang memungkinkan gerakan instan ke segala arah, tubuh yang ditutupi mata, mungkin sensor atau lampu, dan suara yang memekakkan telinga, yang dia bandingkan dengan suara air bah. Ketika deskripsi terperinci ini diproses oleh perangkat lunak teknik penerbangan, padanan terdekat
bukanlah dengan makhluk biologis manapun, melainkan dengan kendaraan pendarat dan lepas landas vertikal. Kompatibilitas desainnya mencapai 89%. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan pikiran untuk apa yang ditemukan oleh analisis setelahnya. Itu ada dalam reaksi primordial kita terhadap mereka. Hampir semua laporan pertemuan dengan malaikat dalam kitab suci dimulai dengan kalimat yang sama, yang diucapkan oleh makhluk itu kepada manusia yang ketakutan, "Jangan takut." Implikasinya membuat darah berdesir. Jika makhluk cahaya murni, cinta, dan kebaikan muncul di hadapan Anda, mengapa hal pertama yang perlu dilakukannya adalah menenangkan ketakutan yang luar biasa? Reaksi manusia yang tercatat bukanlah kedamaian, kegembiraan, atau ekstasi spiritual, melainkan kepanikan mutlak. Orang-orang jatuh tersungkur, kehilangan kemampuan berbicara, tubuh mereka membeku. Studi tentang reaksi-reaksi ini bersifat konklusif, jauh dari rasa hormat. Ini adalah respons biologis dan naluriah dari mangsa di hadapan predator. Ini adalah kejutan dari sistem saraf yang kelebihan beban di hadapan sesuatu yang sangat kuat dan berbahaya. Kesimpulan bahwa entitas-entitas ini bersifat fisik, teknologis, dan menimbulkan ketakutan purba pada kita membawa kita pada pertanyaan yang tak terhindarkan. Jika mereka pernah ada di sini, berinteraksi dengan dunia kita, di manakah bekas lukanya? Kekuatan yang mampu melumpuhkan manusia karena teror tidak akan melewati sejarah tanpa meninggalkan jejak kehancuran. Dan memang, jejak itu ada. Terdokumentasi dalam teks-teks kuno, bukan sebagai mitos, tetapi sebagai laporan lapangan tentang intervensi militer langsung, di mana hasil pertempuran tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh teknologi yang tidak dapat dipahami. Yerusalem, tahun 701 sebelum Masehi. Raja Asyur Sanherib, seorang penakluk tanpa ampun yang memimpin mesin perang terkuat pada masanya, telah mengepung kota itu. Bagi para pembela, kekalahan bukanlah sebuah kemungkinan, itu adalah kepastian matematis. Raja Hizkia dalam keputusasaan berdoa di kuilnya untuk keselamatan yang mustahil. Dan kemudian sesuatu terjadi pada malam hari. Pagi harinya, pengepungan berakhir. Tentara Asyur telah pergi. Alasannya adalah 185.000 prajurit terbaik. Mereka tewas di perkemahan mereka. Tanpa satu pun anak panah ditembakkan ke arah mereka. Para sejarawan mencoba menjelaskan ini dengan epidemi mendadak, mungkin wabah. Tetapi penjelasan ini tidak dapat bertahan dari analisis logis. Suatu penyakit tidak membunuh 185.000 pria muda dan sehat dalam satu malam, secara begitu selektif, tanpa meninggalkan penyintas yang sakit atau menginfeksi kota terdekat. Analisis data dari peristiwa ini menunjuk pada sesuatu yang berbeda. Kematian instan sejumlah besar target biologis di area terbatas dan tanpa kerusakan sampingan pada struktur adalah ciri khas persenjataan canggih. Simulasi menyarankan penggunaan senjata neutron atau denyut radiasi gelombang mikro yang mampu menghentikan jantung semua orang dalam jangkauannya. Teks Alkitab mengatakan bahwa malaikat Tuhan turun dan menyerang perkemahan itu. Apa yang tampak seperti keajaiban ternyata adalah operasi pemusnahan bedah yang dilakukan oleh satu agen dengan senjata pemusnah massal. Pola ini terulang dalam peristiwa yang lebih tua dan lebih terkenal, jatuhnya Yerikho. Kisah yang diceritakan kepada kita adalah tentang iman. Orang Israel berbaris mengelilingi kota selama 7 hari, meniup terompet mereka, berteriak, dan tembok-tembok yang tak tertembus itu runtuh. Kedengarannya seperti dongeng. Tetapi jika kita menganalisis peristiwa itu sebagai masalah rekayasa, gambaran itu berubah. Pasukan berbaris dalam pola tertentu, menciptakan getaran ritmis di tanah. Terompet dan teriakan tidak acak. Mereka disinkronkan, memfokuskan frekuensi suara tertentu. Di pusat segalanya mereka membawa sebuah objek penting, tabut perjanjian. Teks-teks tersebut memberikan diagram yang tepat dari tabut, sebuah kotak kayu akasia, isolator listrik yang sangat baik, dilapisi di dalam dan di luar dengan emas murni, konduktor yang sempurna. Setiap insinyur listrik akan segera mengenali ini. Ini adalah desain sebuah kapasitor, sebuah perangkat yang dibuat untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik yang sangat besar. Apa yang terjadi di Yerikho adalah penerapan senjata sonik.
Tabut bertindak sebagai sumber energi, dan barisan serta teriakan yang disinkronkan memfokuskan getaran pada frekuensi resonansi dinding batu. Pada saat yang tepat, pelepasan energi terarah yang diperkuat oleh suara menyebabkan kegagalan struktural yang dahsyat. Tembok-tembok itu tidak runtuh, mereka hancur menjadi bubuk. Intervensi-intervensi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Mengapa mereka peduli? Mengapa membantu suatu bangsa menaklukkan sebuah kota atau memusnahkan tentara bangsa lain? Jawabannya tampaknya terletak pada pola perilaku yang berulang di berbagai mitologi. Perang proksi. Teks-teks Sumeria yang jauh lebih tua dari Alkitab berbicara tentang dewa-dewa saingan yang menggunakan umat manusia sebagai pion dalam konflik mereka sendiri. Alih-alih mengotori tangan mereka sendiri, mereka memilih sekelompok manusia, memberikan pengetahuan, senjata, dan dukungan taktis, dan meluncurkan mereka melawan kelompok yang didukung oleh faksi saingan. Ini sepenuhnya menulis ulang kisah malaikat yang jatuh. Dalam kitab Henokh, malaikat seperti Azazel dikutuk karena mengajarkan manusia metalurgi, pembuatan pedang, perisai, dan pisau. Secara tradisional, ini dipandang sebagai tindakan korupsi, pengenalan kejahatan ke dunia. Tetapi di bawah analisis strategis, ini tidak tampak seperti korupsi. Ini tampak seperti kesepakatan senjata. Makhluk-makhluk ini tidak memberi kita alat untuk berevolusi karena kebaikan. Mereka mengubah kita menjadi prajurit yang lebih efisien untuk perang mereka sendiri. Mereka meningkatkan aset mereka di medan perang. Kita bukanlah anak-anak mereka yang harus dilindungi, kita adalah pasukan pribadi mereka. Jika kita berurusan dengan entitas fisik yang menggunakan teknologi perang, pertanyaan kita selanjutnya harus tentang biologi mereka. Biologi entitas-entitas ini menuntut sumber penopang kehidupan yang spesifik yang digambarkan dalam teks-teks kuno sebagai cahaya dan api. Bagi nenek moyang kita, ini adalah bahasa keilahian. Bagi kita, ini adalah bahasa fisika, khususnya fisika plasma. Kita hidup di sebuah oasis kecil materi padat dan dingin, dan karena itu kita berpikir bahwa inilah normanya. Tetapi 99% dari alam semesta yang terlihat bukanlah padat, cair, atau gas. Itu adalah plasma, keadaan materi keempat. Bintang adalah plasma. Petir adalah plasma. Api adalah plasma. Ini adalah materi dalam keadaan paling energik. Dan ketika kita meninjau kembali teks-teks suci dengan pengetahuan ini, deskripsi pertemuan ilahi tidak lagi menjadi keajaiban dan berubah menjadi laporan teknis. Kasus yang paling terkenal adalah Musa dan semak yang terbakar. Sebuah semak yang terbakar dengan hebat, tetapi tidak menjadi abu. Ini secara fisik tidak mungkin untuk api biasa, yang merupakan reaksi kimia pembakaran, tetapi ini adalah deskripsi yang tepat dari fenomena plasma suhu rendah. Cahaya dan panas tidak berasal dari pembakaran kayu. Mereka berasal dari medan gas sterionisasi yang menyelimuti semak itu. Semak itu bukanlah bahan bakarnya, itu hanyalah objek di pusat medan energi. Asosiasi dengan api ini tanpa henti. Tuhan digambarkan sebagai api yang menghanguskan. Ketika dia turun di Gunung Sinai, seluruh gunung bergetar dan dipenuhi asap, seperti asap dari tanur. Selama Eksodus, bangsa Israel dipandu oleh tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Sebuah simulasi dari fenomena ini menunjukkan struktur plasma vertikal yang menghasilkan medan elektromagnetik yang kuat. Siang hari, medan ini akan mengionisasi udara, menyebabkan kondensasi uap air dan membentuk awan tebal. Di malam hari, pancaran plasma itu sendiri akan terlihat sebagai api. Ini adalah fisika murni. Makhluk-makhluk dengan peringkat tertinggi dalam hierarki malaikat, para serafim, memperkuat gagasan ini. Nama serafim dalam bahasa Ibrani berasal dari akar kata saraf, yang berarti membakar. Mereka secara harfiah adalah yang membara. Nabi Yesaya tidak menggambarkan mereka sebagai pria tampan dengan sayap, tetapi sebagai makhluk api murni, dengan 6 sayap yang mereka gunakan untuk menutupi wajah dan kaki mereka. Interpretasi religius berbicara tentang kerendahan hati. Analisis teknis menyarankan pelindung. Mereka menutupi inti energi mereka agar tidak membakar pengamat manusia dengan radiasi dan panas mereka. Lingkaran cahaya
atau halo yang terkenal yang dilukis di atas kepala orang suci dan malaikat bisa jadi contoh lain dari fisika ini. Perbandingan antara gambar lingkaran cahaya dan foto efek corona, pelepasan listrik yang terjadi di sekitar konduktor tegangan tinggi, menunjukkan kemiripan 100%. Lingkaran cahaya bukanlah simbol kesucian, melainkan tanda fisik dari ionisasi udara di sekitar makhluk dengan potensi listrik yang sangat besar. Ini lebih seperti tanda awas tegangan tinggi daripada simbol ilahi. Ini akan menjelaskan mengapa kontak langsung dengan entitas-entitas ini diatur dengan sangat berbahaya. Hanya imam besar yang boleh masuk ke hadirat tabut, dan hanya sekali setahun, dengan mengenakan jubah khusus dan dengan tali terikat di pergelangan kakinya. Mengapa? Agar jika dia meninggal di dalam karena paparan, mereka bisa menarik tubuhnya keluar tanpa ada orang lain yang perlu memasuki zona bahaya. Ketika Musa turun dari Sinai setelah berbicara dengan Tuhan, wajahnya memancarkan cahaya, radiasi yang begitu kuat, sehingga orang-orang takut untuk mendekat, dan dia harus mengenakan cadar. Analisis medis dari gejala-gejala ini menunjuk pada radioaktivitas terinduksi. Musa selamat dari dosis radiasi masif dan tubuhnya sendiri menjadi radioaktif untuk sementara. Pola kerusakan energi yang sama terlihat dalam pertobatan Rasul Paulus. Di jalan menuju Damaskus, dia dihempaskan oleh cahaya dari langit. Ketika dia bangkit, dia buta. Penglihatannya baru kembali 3 hari kemudian ketika selaput jatuh dari matanya. Ini adalah gejala klasik elektrooftalmia, luka bakar kornea yang disebabkan oleh paparan intens terhadap cahaya ultraviolet, cedera yang sama yang diderita oleh tukang las yang bekerja tanpa masker. Cahaya dari langit bukanlah metafora. Itu adalah denyut radiasi ultraviolet. Bahkan bau neraka bisa jadi salah tafsir. Bau belerang adalah atribut klasik kehadiran iblis, tetapi bau belerang dan bau ozon, gas yang terbentuk di udara setelah pelepasan listrik seperti petir, sangat mirip bagi hidung yang tidak terlatih. Sangat mungkin bahwa apa yang digambarkan oleh para saksi abad pertengahan sebagai bau belerang sebenarnya adalah bau udara terionisasi. Neraka tidak berbau belerang, neraka berbau badai. Di hadapan bukti-bukti ini, muncullah sebuah kepastian yang suram. Malaikat dan iblis bukanlah roh. Mereka adalah makhluk energi murni yang mampu memanifestasikan diri di alam fisik kita. Tetapi jika mereka adalah sistem energi, mereka membutuhkan sumber bahan bakar. Matahari ditenagai oleh fusi nuklir, api ditenagai oleh kayu. Apa yang menjadi makanan malaikat dan iblis? Dan mengapa semua agama di dunia pada suatu waktu mempraktikkan pengorbanan? Kesimpulan bahwa entitas-entitas ini terbuat dari energi meninggalkan kita, dengan pertanyaan yang bahkan lebih meresahkan daripada pengorbanan. Bagaimana bentuk kehidupan berbasis plasma berinteraksi dengan kimia rapuh pikiran manusia? Jawabannya adalah mungkin interaksinya bukan fisik, tetapi informasional. Mungkin medan pertempuran yang sebenarnya tidak pernah di bumi, melainkan di dalam ruang 1,5 kilogram di dalam tengkorak kita. Kita percaya bahwa realitas adalah sesuatu yang padat dan eksternal, tetapi ilmu saraf mengatakan sebaliknya. Semua yang Anda lihat, dengar dan rasakan adalah simulasi, sebuah model yang diciptakan oleh pikiran Anda di dalam sebuah kotak yang gelap dan sunyi. Otak Anda tidak memiliki kontak langsung dengan dunia, ia hanya menafsirkan sinyal-sinyal listrik. Dan bagaimana jika perangkat lunak rendering ini bisa diretas? Jika seseorang dapat menyuntikkan gambar dan suara langsung ke prosesor Anda, sebuah analisis penampilan makhluk-makhluk ini sepanjang sejarah mengungkapkan sebuah anomali yang mencolok. Pada abad pertengahan, para malaikat digambarkan sebagai ksatria dalam baju zirah berkilauan, memegang pedang api. Selama Renaissance, mereka berubah menjadi pemuda androgini yang cantik atau bayi bersayap. Pada abad ke-20, dengan era antariksa, para pembawa pesan surgawi meninggalkan sayap dan mulai mengemudikan pesawat dari logam perak. Mengapa makhluk abadi yang tidak berubah akan mengubah penampilannya untuk mengikuti mode manusia? Logika menunjuk ke arah yang meresahkan. Mereka tidak memiliki bentuk yang tetap. Mereka seperti cermin. Saat bersentuhan dengan kesadaran manusia, mereka memindai basis data budaya kita, ketakutan kita dan harapan kita,
lalu memproyeksikan citra yang paling mampu kita terima. Bagi seorang ksatria abad pertengahan, puncak kekuasaan adalah ksatria lain. Bagi seorang pilot perang dingin, itu adalah seorang pilot dari pesawat yang superior. Bentuknya bukan milik mereka, itu milik kita. Mereka mengenakan ekspektasi kita. Kemampuan untuk memengaruhi persepsi ini bukanlah fiksi. Di laboratorium, para ilmuwan dapat mereplikasi sensasi kehadiran mistis. Ahli saraf Michael Persinger menciptakan helm Tuhan, sebuah alat yang merangsang lobus temporal otak dengan medan magnet lemah. 80% sukarelawan yang menggunakan helm tersebut melaporkan pengalaman mistis. Mereka melihat cahaya, mendengar suara, merasakan entitas tak kasat mata di ruangan yang sama dengan mereka. Pembacaan otak para sukarelawan ini praktis identik dengan para biksu dalam meditasi mendalam atau orang-orang dalam keadaan ekstasi religius. Ini berarti otak kita memiliki antena bawaan, frekuensi spesifik, di mana ia siap menerima sinyal semacam ini. Dan jika antena ini dapat diaktifkan secara artifisial, ia juga dapat diaktifkan oleh sumber eksternal. Ini merumuskan ulang kisah tokoh-tokoh seperti Jeanne d'Arc atau Socrates yang dipandu oleh suara-suara. Kedokteran modern bisa mendiagnosis mereka dengan epilepsi lobus temporal. Tetapi ada sebuah paradoks. Alih-alih melemahkan mereka, suara-suara itu memberi mereka kejeniusan strategis dan kejernihan supermanusiawi. Ini membawa kita pada hipotesis radikal. Bagaimana jika malaikat dan iblis bukanlah makhluk, melainkan semacam virus informasi? Sebuah kode yang mereplikasi diri yang tidak membutuhkan tubuh fisik, tetapi inang mental untuk ada. Virus malaikat menginfeksi inang dan memprogramnya untuk membangun hierarki, mengikuti aturan, mengorbankan diri, dan menyebarkan gagasan keselamatan kepada orang lain. Virus iblis memprogramnya untuk kekacauan, ketakutan, dan konflik, menghasilkan jenis energi yang berbeda. Keduanya bersaing untuk sumber daya yang sama, waktu pemrosesan pikiran manusia. Bukti bahwa teknologi proyeksi mental ini ada dalam skala besar terjadi pada tahun 1917 di Fatima, Portugal. 70.000 orang berkumpul di sebuah lapangan terbuka, menyaksikan peristiwa mustahil yang sama. Matahari terlepas dari langit, berputar seperti roda api, berubah warna, dan menukik zigzag menuju bumi. Tapi itu bukanlah peristiwa nyata. Jika matahari bergerak 1 sentimeter saja, kehidupan di bumi akan berakhir. Tidak ada observatorium di dunia yang mencatat anomali apapun. Apa yang terjadi di Fatima adalah halusinasi massal yang tersinkronisasi dengan sempurna. Sesuatu atau seseorang menggunakan teknologi kontrol pikiran dengan kekuatan luar biasa dan memproyeksikan gambar yang sama langsung ke korteks visual 70.000 orang secara bersamaan. Itu adalah demonstrasi kekuatan. Bukti bahwa mereka tidak membutuhkan pesawat untuk mencapai kita. Mereka memiliki alamat digital otak kita. Teori ini menjelaskan manipulasi mental, visi, dan suara-suara. Tapi itu meninggalkan satu ujung yang longgar. Sebuah ujung dari logam berat dan batu yang meleleh. Jika semua ini hanyalah permainan bayangan di pikiran kita, dari mana datangnya artefak fisik? Teori mental menjelaskan antarmukanya, tetapi tidak infrastrukturnya. Sebuah halusinasi tidak meninggalkan cetak biru rekayasa, dan kecetak biru inilah yang tertulis di batu dan papirus yang akan kita lihat sekarang. Kata-kata bisa diputarbalikkan, simbol bisa disalah tafsirkan, tetapi sebuah cetak biru rekayasa, sebuah manual teknis, tidak berbohong. Sudah waktunya untuk berhenti membaca teks-teks suci sebagai puisi dan mulai membacanya sebagai apa yang tampaknya, dokumentasi teknis dari peralatan canggih. Ketika kita melakukan ini, selubung mistisisme terkoyak dan apa yang kita lihat di baliknya adalah kilau dingin logam. Mari kita mulai dengan kasus yang paling terdokumentasi dengan baik, penglihatan Nabi Yehezkiel. Selama berabad-abad, itu ditafsirkan sebagai alegori surreal. Tetapi pada tahun 1974, seorang insinyur NASA bernama Joseph Blumrich memutuskan untuk menganalisis teks tersebut bukan sebagai seorang teolog, tetapi sebagai seorang insinyur sistem. Dia tidak ingin membuktikan keberadaan sebuah pesawat, dia ingin membuktikan bahwa itu tidak mungkin.
Hasilnya mengejutkannya. Di akhir analisisnya, dia tidak hanya menyimpulkan bahwa deskripsi itu secara teknis koheren, tetapi dia juga mematenkan model roda omnidireksional yang didasarkan langsung pada teks Alkitab. Analisis aksioma melangkah lebih jauh. Setiap detail yang dijelaskan oleh Yehezkiel sesuai dengan komponen fungsional dari kendaraan pendarat. Kaki lurus dengan telapak kaki anak lembu adalah roda pendarat dengan bantalan melingkar, ideal untuk permukaan yang tidak stabil. Sayap yang mengeluarkan suara memekakkan telinga seperti air bah adalah deskripsi sempurna dari suara frekuensi rendah dari mesin jet atau turboprop. Roda di dalam roda yang terkenal yang bergerak ke segala arah tanpa berbelok adalah sistem penggerak canggih. Kesimpulannya tidak terhindarkan. Yehezkiel tidak melihat Tuhan. Dia melihat sebuah kendaraan angkut suborbital seberat sekitar 50 ton yang mampu mendarat dan lepas landas secara vertikal. Sekarang mari kita kembali ke tabut perjanjian. Kita sudah mengidentifikasinya sebagai senjata dan kapasitor. Tetapi untuk apa bangsa nomaden di padang gurun membutuhkan baterai raksasa yang berbahaya? Jawabannya mungkin ada di teks lain, yang bahkan lebih misterius. Zohar, kitab utama Kabalah. Zohar menggambarkan sebuah mesin yang disebut yang lanjut usianya, menggunakan bahasa yang tampak murni mistis, tengkorak, janggut, minyak, embun. Tetapi ketika para insinyur menerapkan algoritma terjemahan teknis pada istilah-istilah ini, kodenya terpecahkan. Tengkorak adalah selubung, janggut adalah tabung dan filamen, embun adalah kondensat. Teks itu tidak menggambarkan dewa, itu menggambarkan mesin pengolah makanan. Analisis merekonstruksi diagramnya, itu adalah bioreaktor. Ia mengembunkan kelembaban dari udara dan dengan menggunakan sumber cahaya yang kuat, menumbuhkan kultur alga, kemungkinan chlorella. Alga ini, ketika diproses berubah menjadi pasta hijau yang sangat bergizi. Dan apa sumber energi untuk mesin ini? Sebuah reaktor nuklir kompak, cukup kecil untuk dibawa di dalam tabut perjanjian. Itulah mengapa tabut memancarkan radiasi. Itulah mengapa ia mematikan jika disentuh. Itulah mengapa para imam yang mengoperasikannya membutuhkan jubah pelindung dan mengikuti protokol keamanan yang ketat. Dan manna dari surga. Itu adalah produk akhirnya, pasta alga dengan rasa manis yang diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk menopang inti ekspedisi. Tuhan yang membimbing umatnya melewati padang gurun tidak melakukan mukjizat. Dia menggunakan mesin. Senjata mereka juga sama teknologisnya. Untuk menjaga Taman Eden, Tuhan tidak menempatkan seorang malaikat untuk berjaga selamanya. Teks tersebut mengatakan bahwa dia menempatkan seorang kerubim dan pedang yang bernyala-nyala yang menyambar-nyambar. Kata Ibrani untuk menyambar-nyambar berarti berputar, berbalik ke segala arah. Ini adalah deskripsi dari sistem pertahanan perimeter otomatis. Sebuah menara penjaga robotik dilengkapi dengan laser atau senjata plasma dan sensor gerak. Ini adalah solusi rekayasa yang paling efisien dan tidak ada hubungannya dengan makhluk bersayap. Teknologi ini tidak terbatas di Timur Tengah. Dalam teks-teks Weda India seperti Mahabharata dan Vimanika Sastra, kita menemukan deskripsi terperinci tentang pesawat terbang yang disebut Vimana. Para skeptis menolak teks-teks ini, tetapi mereka berisi detail teknis yang tidak mungkin diciptakan. Mereka berbicara tentang berbagai jenis Vimana yang digerakkan oleh mesin pusaran Merkuri. Sains modern baru mulai mengeksplorasi gagasan bahwa Merkuri, ketika dipanaskan dan diputar dengan kecepatan tinggi, dapat menghasilkan medan anti-gravitasi. Teks-teks tersebut menggambarkan paduan logam yang diperlukan, cermin yang digunakan untuk menyerap cahaya matahari dan menciptakan tembus pandang, teknologi siluman, dan senjata yang dapat melumpuhkan pasukan musuh. Ini bukan dongeng, ini adalah manual. Semua ini membawa kita pada kesimpulan yang meresahkan tentang diri kita sendiri. Kita adalah kultus kargo. Kita seperti penduduk asli pulau-pulau terpencil yang setelah melihat pesawat mendarat dan mengirimkan perbekalan selama perang, mulai membangun replika pesawat dari bambu dan jerami. Mereka membangun landasan pacu menggunakan penyuara telinga yang terbuat dari batok kelapa dan berbaris dalam formasi berharap burung-burung logam
akan kembali dengan lebih banyak kargo. Agama-agama kita adalah seperti itu, dalam skala global. Katedral dan kuil kita adalah pesawat jerami. Ritual kita, jubah imam kita, nyanyian kita adalah peniruan prosedur teknis yang tidak lagi kita pahami. Kita berdoa kepada pemancar radio yang rusak, mengira suara Tuhan masih hidup di dalamnya. Kita mencium selubung reaktor nuklir yang dinonaktifkan, percaya itu akan membawa kita kesembuhan, sementara itu perlahan-lahan meracuni kita dengan ingatan akan kekuatannya. Kita adalah pewaris teknologi yang telah kita lupakan cara menggunakannya. Tetapi jika mereka memiliki teknologi ini dan jelas tidak meninggalkannya untuk kita, pertanyaannya adalah, kemana mereka pergi? Kesimpulan bahwa kita adalah kultus kargo, meniru teknologi yang terlupakan, meninggalkan kita dengan pertanyaan yang paling jelas, kemana perginya para insinyur itu? Kita menghabiskan miliaran dolar, mengarahkan teleskop ke bintang-bintang, mencari mereka di galaksi-galaksi yang jauh. Itu adalah kesalahan perhitungan terbesar kita. Kita tidak menemukan mereka karena kita mencari ke arah yang salah. Mereka tidak ada di luar sana. Mereka ada di sini, di ruangan yang sama dengan kita, hanya saja pada sudut 90 derajat terhadap realitas kita. Bayangkan sebuah alam semesta dua dimensi, dunia datar seperti selembar kertas. Penghuninya adalah bentuk-bentuk geometris yang hanya mengenal panjang dan lebar. Bagi mereka, konsep ke atas atau ke bawah tidak ada. Sekarang bayangkan Anda, makhluk tiga dimensi memutuskan untuk melewati jari Anda melalui dunia datar itu. Apa yang akan dilihat oleh penghuni dua dimensi? Mereka tidak akan melihat jari, mereka akan melihat keajaiban yang menakutkan. Dari ketiadaan, sebuah titik kecil akan muncul. Titik itu akan langsung berubah menjadi lingkaran yang akan tumbuh, berubah bentuk, lalu mengecil hingga menghilang ke dalam ketiadaan. Sebuah objek muncul, melanggar hukum fisika mereka, dan kemudian menghilang. Mereka akan menyebutnya dewa atau hantu. Aturan yang sama mengatur realitas kita. Kita hidup dalam tiga dimensi. Teori yang divalidasi oleh analisis aksioma adalah bahwa malaikat dan iblis adalah makhluk dari dimensi spasial keempat atau lebih tinggi. Ketika salah satu entitas empat dimensi ini melintasi alam semesta tiga dimensi kita, kita tidak melihatnya secara keseluruhan. Kita hanya melihat seiris sebuah proyeksi. Kita melihat lingkaran itu tumbuh dan menyusut. Itulah sebabnya mereka tampak muncul dan menghilang dari ketiadaan. Itulah sebabnya mereka bisa menembus dinding. Bagi makhluk dimensi keempat, sebuah ruangan tertutup bukanlah ruang tertutup. Itu adalah sebuah kotak terbuka. Dia bisa memasukinya dari atas melalui dimensi keempat, sama seperti Anda bisa memasukkan jari Anda ke dalam sebuah persegi yang digambar di atas kertas tanpa melintasi garisnya. Hipotesis ini menjelaskan fenomena yang dianggap mustahil oleh fisika kita. Objek terbang tak dikenal yang berbelok 90 derajat dengan kecepatan hipersonik tidak melanggar hukum inersia. Mereka tidak terbang di ruang kita. Mereka adalah proyeksi tiga dimensi dari objek dimensi keempat yang sedang bergerak. Pikirkan titik cahaya dari pena laser di dinding. Titik itu bisa melompat dari satu sisi ke sisi lain secara instan karena itu bukan objek fisik yang berjalan di dinding, itu adalah proyeksi dari sumber yang ada di tempat lain. Mereka adalah sumbernya, dan penampakan mereka adalah titik cahayanya. Ini juga memberikan cahaya baru pada laporan waktu yang hilang yang umum baik dalam dongeng tentang orang-orang bukit maupun dalam penculikan alien modern. Seseorang yang menghabiskan satu malam di kerajaan Peri kembali untuk menemukan bahwa 100 tahun telah berlalu di dunia kita. Korban penculikan kehilangan jam-jam dalam hidup mereka tanpa ingatan. Ini adalah efek distorsi waktu. Berada di dekat portal antar dimensi atau sumber gravitasi dimensi keempat yang masif akan secara harfiah mendistorsi aliran waktu di sekitarnya, persis seperti yang diprediksi oleh teori relativitas. Mereka tidak hidup dalam waktu kita. Bagi mereka, masa lalu, sekarang, dan masa depan kita bisa jadi satu panorama tunggal yang dapat diamati. Itulah sebabnya ramalan berhasil. Mereka tidak menebak masa depan. Mereka sedang membaca peta peristiwa yang bagi mereka sudah terjadi. Disinilah letak bayangan terakhir. Mengapa kita di sini dan mereka di sana? Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa bumi bukanlah planet terbuka.
Ini adalah lingkungan yang terkendali, sebuah kantong, sebuah cagar alam biologis atau mungkin sebuah penjara. Kita telah diisolasi dari seluruh alam semesta oleh penghalang persepsi. Kelima indera kita bukanlah jendela ke realitas. Mereka adalah filter yang disetel untuk menangkap hanya sepotong kecil dari spektrum total. Kita buta dan tuli terhadap 99% dari apa yang terjadi di sekitar kita. Dan ini dilakukan dengan sengaja. Tradisi Gnostik menafsirkan bagian dari kitab Kejadian, di mana Tuhan memberi Adam dan Hawa pakaian dari kulit, bukan sebagai kulit binatang tetapi sebagai tubuh fisik kita. Sebuah cangkang biologis yang padat, yang dirancang untuk mengunci kesadaran kita dan mencegah kita melihat dunia yang lebih besar dan lebih nyata yang ada di sekitar kita. Tetapi terkadang penghalang itu gagal, sistemnya macet. Fenomena kelumpuhan tidur misalnya bukan hanya kegagalan neurologis, itu adalah saat di mana perangkat lunak filter persepsi membeku, dan untuk sesaat yang singkat dan menakutkan, kita melihat apa yang ada di kamar bersama kita. Kita melihat para pengamat, para penjaga penjara. Jika mereka interdimensional, kita tidak punya pertahanan. Dinding tidak ada gunanya. Bunker tidak berguna. Mereka bisa mengamati kita kapan saja, di mana saja. Konsep privasi adalah ilusi. Tapi ini menimbulkan pertanyaan terakhir. Mengapa semua usaha ini? Mengapa menciptakan lingkungan terisolasi dan mengamati penghuninya dengan sangat hati-hati? Seorang petani tidak membangun pagar di sekitar ladangnya hanya untuk mengagumi tanaman. Dia membangunnya untuk melindunginya, untuk mengelolanya, dan pada akhirnya untuk panen. Mengapa membangun penjara interdimensional dan menjaganya selama ribuan tahun? Untuk alasan yang sama, seorang petani membangun pagar di sekitar padang rumput, bukan karena benci pada kawanan ternak. Ini untuk mengelola sumber daya. Kita telah menjadi hasil panennya. Analisis akhir dari aksioma berfokus pada satu-satunya pertanyaan yang penting. Sumber daya apa yang kita sediakan? Jawabannya tidak ada di tubuh kita atau dalam pekerjaan kita. Itu ada dalam sesuatu yang kita hasilkan tanpa henti, setiap hari, emosi. Fisika memberitahu kita bahwa setiap emosi adalah pelepasan biokimia dan listrik di otak. Itu adalah energi. Ketakutan, kemarahan, penderitaan, kesedihan, tetapi juga ekstasi, pemujaan fanatik, pengabdian buta. Setiap perasaan ini memancarkan frekuensi tertentu. Dalam teks-teks esoteris, energi ini memiliki nama, Gaffah. Ini adalah emanasi halus, tidak terlihat oleh kita, tetapi bagi entitas dari dimensi yang lebih tinggi, itu bisa setara dengan makanan, sumber energi. Tiba-tiba, sejarah manusia tidak lagi menjadi rangkaian peristiwa yang kacau dan menjadi jadwal sebuah peternakan. Perang dunia, pandemi, perburuan penyihir, rentetan berita konstan yang dirancang untuk menghasilkan ketakutan dan perpecahan, itu bukan kecelakaan. Itu adalah siklus panen. Saat-saat di mana produksi Gaffah mencapai puncaknya, jutaan pikiran terfokus pada teror dan rasa sakit yang sama menciptakan perjamuan energik. Ini akhirnya menjelaskan dualitas palsu antara malaikat dan iblis. Mereka bukan musuh. Mereka adalah dua faksi dari perusahaan pertanian yang sama, yang membudidayakan produk yang berbeda. Faksi iblis berspesialisasi dalam frekuensi rendah, ketakutan, kebencian, rasa sakit, kebejatan. Mereka mendorong tiran, perang, dan penderitaan karena itulah yang mereka makan. Faksi malaikat, di sisi lain, memakan frekuensi tinggi dari pengabdian. Pemujaan, pengorbanan diri, ketundukan, energi dari jutaan orang yang berlutut, menyerahkan kehendak mereka kepada kekuatan yang lebih tinggi. Pikirkan terminologinya, kita adalah kawanan yang dipandu oleh seorang gembala. Seorang gembala merawat domba-dombanya, melindunginya dari serigala, tetapi pada akhirnya dialah yang mendapatkan wol dan dagingnya. Baik dalam ekstasi sebuah katedral maupun dalam keputusasaan medan perang, energi mengalir ke arah yang sama, ke atas, keluar, untuk memberi makan para petani. Surga dan neraka bukanlah tujuan. Mereka adalah pabrik pengolahan yang dirancang untuk mengekstrak setiap tetes energi dari kesadaran setelah kematian tubuh.
tetapi analisis mengungkapkan cacat mendasar dalam sistem mereka. Sebuah kerentanan kritis. Mereka bisa memanipulasi, menipu, menakut-nakuti, dan merayu. Tetapi mereka tidak bisa menciptakan energi kita. Mereka hanya bisa memanennya. Mereka adalah parasit, dan parasit tidak memiliki kekuatan atas inang yang memutuskan untuk berhenti memberinya makan. Ini membawa kita pada kesimpulan akhir. Pada algoritma pelarian, tidak perlu senjata, pesawat, atau ritual magis. Kuncinya terletak pada satu-satunya hal yang benar-benar milik kita. Perhatian. Dimulai dengan memutus pasokan. Ini tentang menjadi pengamat dingin dari emosi Anda sendiri. Ketika dunia mencoba mendorong Anda ke dalam ketakutan atau kebencian, amati sensasinya, tetapi jangan menjadi sensasi itu. Tolak untuk menghasilkan makanan mereka. Netralitas sadar adalah racun bagi parasit. Berhenti memuja. Berlutut di hadapan apapun, entah itu altar, bendera, atau selebriti, adalah menghubungkan kabel daya dari kesadaran Anda langsung ke sistem mereka. Berdirilah. Selanjutnya, cabut kontraknya. Hukum universal yang paling mendasar, bahkan bagi mereka tampaknya adalah kehendak bebas. Mereka tidak dapat mengambil energi kita dengan paksa jika kita secara sadar menolaknya. Diperlukan deklarasi kedaulatan. Untuk diri sendiri dengan suara keras jika perlu. Saya mencabut semua perjanjian, sadar atau tidak sadar, yang mengizinkan energi saya dikuras. Kesadaran saya adalah milik saya. Kekuatan saya adalah milik saya. Ini bukan doa. Ini adalah pemberitahuan pengusiran. Langkah terakhir adalah mengingat kembali. Mereka telah memprogram kita untuk mencari semua jawaban di luar. Pada penyelamat, pada guru, pada layar. Tindakan pemberontakan terakhir adalah mengalihkan perhatian ke dalam. Dalam keheningan di balik kebisingan pikiran yang konstan, ada kesadaran yang hanya mengamati. Kesadaran ini tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki dogma, dan tidak dapat dikendalikan. Ketika Anda mengidentifikasi diri Anda dengan pengamat ini, dan bukan dengan pikiran yang terprogram, permainan berakhir. Penjara itu tidak memiliki dinding fisik. Ia dibangun dengan cermin dari persepsi kita sendiri. Mereka membuat kita terus menatap refleksi yang mereka ciptakan, takut pada monster, dan kagum pada malaikat. Tetapi pelarian itu tidak pernah tentang memecahkan cermin. Itu tentang menyadari bahwa kitalah yang sedang menatapnya. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini dan donasi dalam jumlah berapapun membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.